Yang gue naikin ini ada motor adventure compact dengan harga yang terjangkau, punya kemampuan off-road yang baik, serta ada beberapa improvement dibanding versi sebelumnya. Ini dia BMW G310 GS tahun 2024 atau yang biasa kita kenal dengan Baby GS. Secara desain, ini yang gue suka dari Baby GS. Jadi semakin modern dan semakin futuristis. Torsinya itu instan banget guys, enak banget guys. Kabar baik untuk kalian semua karena harga motor ini udah jauh lebih murah ya. Karena yang sebelumnya itu 170 sampai 190 juta, sekarang jadi 140 sampai 170 juta dan udah on the road. Hal itu disebabkan oleh jalur importasinya yang udah lebih efektif dan lebih murah. Pesaing motor ini itu ada KTM 390 Adventure sama Royal Enfield Himalayan. Kita lihat nih versi terbarunya ini apa aja keunggulannya dan apa aja yang beda dari versi sebelumnya. Secara desain, ini yang gue suka dari Baby GS karena dia masih mempertahankan bahasa desain dari GS yang 1250. Kalau BMW itu nyebutnya GS Line. Jadi dari tarikan garisnya ini, dari punuk-punuknya itu mirip banget sama GS yang 1250. Ciri khasnya itu dia punuknya gede, tangkinya ini 11,5 liter dengan tangki cadangan itu 1 liter. Kemudian untuk joknya nih, joknya ini materialnya kulit, empuk, enak banget digenggam dan didudukin. Dia itu ukurannya 835 mm dan ada optional 820 mm. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Ciri SGS juga, dia itu udah ada behel yang udah tersedia baut buat naruh top box. Jadi buat adventure, buat touring, ini behel ngebantu banget guys. Dari stang nih, ciri khasnya juga dia udah lebar. Nah tapi ini ada yang beda nih, karena kalau yang ini udah Euro 5, sebelumnya itu masih ada tombol buat nonaktifin ABS-nya. Jadi karena ini udah Euro 5, jadi tombol ABS-nya udah dihilangin, jadi ABS-nya nyala sepanjang low riding. Kemudian dia udah ada electronic throttle control atau semacam drive by wire gitu. Sama yang terbaru, dia udah ada slipper clutch guys. Jadi fungsinya itu untuk memperhalus saat menurunkan kecepatan. Jadi pas lepas gas dia nggak nyentak seperti motor pada umumnya, dia bakal halus untuk menurunkan kecepatan gitu guys. Sekarang kita lihat apa aja yang ada di speedometer. Sebenarnya untuk ukuran jujur aja ini kecil, kurang lebih sama kayak yang versi JS sebelumnya. Tapi informasi yang disampaikan cukup lengkap. Selain ada speed sama RPM, dia itu ada indikator bensin digital, udah ada odometer, jam, dan konsumsi BBM. Kalau kita mau lihat menunya, kalian tinggal pencet tombol kiri yang kecil ini. Nah ini ada trip 1, trip 2, ada range bensin kita, sama konsumsi BBM real time-nya. Perbedaan yang paling mencolok dari versi sebelumnya itu ada di lampunya guys. Karena yang sebelumnya itu masih full bohlam, baik lampu utama, rem, sama sen. Kalau yang baru ini tahun 2024 dia itu udah full LED dan udah ada DRL-nya. Dia di lampu depan udah LED, sen udah LED, lampu rem udah LED dan sen belakang udah LED. Jadi semakin modern dan semakin futuristis. Jadi ada ciri khas Baby GS lagi, spakbornya nih ada 2 nih yang ngebuat motor ini semakin semok guys. Nah untuk kaki-kaki dia shocknya ini yang depan udah dual upside down, sedangkan yang belakang masih monoshock. Kemudian untuk rem dia depan belakang udah cakram dan masih single disc. Kemudian diameter cakram ini beda nih, yang depan itu 300 mm, sedangkan yang belakang 240 mm. Genggaman cakramnya yang depan itu 4 piston, sedangkan yang belakang cuma 1 piston aja. Ukuran bannya dia juga sama versi sebelumnya, dia itu pelek depannya itu ring 19, yang belakang itu ring 17. Ban depan itu ukurannya itu 110/80, sedangkan yang belakang 150/70. Dan ini remnya udah ABS ya, ABS-nya fix seperti yang tadi gue bilang, nggak ada tombol buat nonaktifinnya, jadi kita di jalan semakin safety guys. Kemudian untuk pasar Indonesia ini aslinya optional guys, crash bar-nya ya. Jadi aslinya ini nggak ada, tapi kalian bisa mesen.
Untuk mesin dia masih sama versi sebelumnya, dia itu 313 cc, 1 silinder 4 tak dan udah berpendingin cairan. Tenaganya itu gede, 34 horsepower dan torsinya 28 Nm. Sebenarnya yang paling diimprove sama BMW itu adalah di getaran mesinnya, karena sebelumnya itu kan berasa banget. Sekarang getaran mesinnya udah jauh lebih halus dan tetap karakter BBGS, dia itu torsinya gede. Mesinnya itu disambungkan ke transmisi manual 6 percepatan guys. Gue penasaran banget nih sama rasa motor ini karena BMW bilang ini udah jauh lebih baik buat off-road dan juga buat dipakai harian. Makanya gue mau langsung test ride aja guys. Oke, jadi gue udah test ride motor ini. Wah, ini asik banget motor ini nih. Jadi dia, yang pertama gue bahas dari karakter mesinnya. Karakter mesinnya ini torsinya langsung instan. Jadi digas dikit kayak, tuh langsung instan begitu. Memang torsinya cuma 28 Nm ya, terdengar kecil. Cuman kayaknya si BMW ini mainin dari gear ratio-nya ini. Karena dia udah ada slipper clutch, jadi pas ngelepas gas, dia itu motornya nggak langsung nyentak. Nah, dia tuh halus nurunin kecepatannya. Karena kalau misalnya nggak ada slipper clutch, pas lepas gas, motornya itu langsung nyentak, tuh kayak ngerem gitu. Nah ini udah lebih halus gara-gara ada slipper clutch. Nah di motor ini juga udah ada electronic throttle control. Jadi tuh fitur yang buat throttle-nya ini jadi lebih halus dan bisa lebih irit bahan bakar. Dan yang memang sih yang gua rasain, ini gasnya jadi lebih halus. Jadi kita bawa nyantai masih juga tetap enak banget. Terus kalau dari bantingan suspensinya, nah ini gue betah banget sama bantingan suspensinya. Ya karakternya motor-motor adventure lah, dia itu empuk banget, travelnya jauh. Jangankan lewat jalan yang keriting kayak gini, lewat jalan yang rusak. Motor ini empuk banget. Jadi dia untuk penumpang depan, penumpang belakang, dia benar-benar masih stabil guys. Kita coba agak kenceng dikit. Torsinya itu instan banget guys, enak banget guys. Tuh, lewat jalan keriting-keriting ya motornya kayak lempeng gitu doang, kayak kagak ada. Pokoknya pinggang kita buat perjalanan jauh gak encok lah. Enak banget motornya, suspensinya. Travelnya jauh dan kayak ya lewat jalan gini mah gue nggak usah ngerem, terabas aja. Tuh, dan masih empuk banget guys. Dan dia handlingnya ya, karena stangnya gede, kita tuh belok agresif atau belok yang lumayan tajam, ini masih gampang banget dan cukup enteng stangnya. Gitu, jadi untuk handling kayak gini nih, dia masih enak banget karena memang kebantu sama stangnya yang gede ini. Untuk manuver-manuver yang gak mendadak, motor ini masih stabil banget. Kalau menurut BMW sendiri, kalau untuk top speed motor ini tuh bisa 143 km/jam, which is not bad buat motor adventure compact ya. Mengingat cc cuma 313 cc dan bobotnya cukup berat, 171 kg. Tapi kalau lo udah coba, itu nggak berasa kayak 171 kg. Ini motor enteng banget. Wih, jadi kesimpulannya setelah gue test ride, motor ini cocok banget buat harian, buat road trip di Jakarta, bahkan buat off-road ringan. Motor ini tuh bener-bener enak banget. Tadi gue juga test ride lewat lubang, gue hajar aja, suspensinya masih empuk banget. Dengan harga 140-160 juta, menurut gue motor ini wajib untuk dimiliki, apalagi untuk pencinta BMW motoran. Jadi sekian dulu video Bike Blitz kali ini. Sampai jumpa di Bike Blitz IMI TV seterusnya. IMI TV Beyond the Finish Line.